Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi bersama kita Momo Milo. Melanjutkan perjalanan kita. Alhamdulillah kita sudah sampai di Cipanas, tepatnya Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Sekarang kita berada di Jalan Raya Nasional. Dan beginilah ya situasi perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan apa ini namanya, Kabupaten Lebak atau Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Sempurna dengan langit yang biru dan jalan yang sangat mulus. Tentu saja ini menambah kenikmatan asik, menambah kenyamanan kita dalam berkendara pada pagi hari ini. Dan rencananya insya Allah nanti mungkin video bagian yang keempat ini sampai dengan mana ya, mungkin sekitar sebelum Rangkas Bitung lah ya, di Sajira mungkin ya, perhitungan saya mungkin dengan 30 menit ya kita sudah sampai di Sajira atau ya sekitar Waduk Karian. Bagaimana kisah dan berbagi pengalaman kita pada hari ini, simak selengkapnya ya. Oke kawan-kawan semua, kita sedang berada di Jalan Raya Nasional 11. Jalan nasional itu adalah jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi ya guys, dan juga jalan strategis nasional. Jalan nasional ini adalah jalur utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu di bawah naungan Kementerian PUPR kalau nggak salah, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu sih. Untuk sekedar berbagi informasi aja ya guys, kalau nggak salah itu ya, setahu saya itu status jalan itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama itu jalan nasional, yang kedua jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota gitu, dan jalan desa. Gampang sih ya, apa namanya, kita mencirikannya. Kalau ciri yang paling utama ya, kalau kita lewat jalur nasional ini, ciri utamanya adalah garis kuning di tengah. Atau kalau di maps atau peta itu, jalur nasional itu punya kode K1, kalau provinsi itu K2, kemudian kota itu K3 sampai K4 kalau nggak salah itu ada kodenya. Jadi kita tahu ya, kalau seandainya ada satu hal yang berkaitan dengan jalur tersebut, misalnya ada kerusakan ataupun sesuatu hal-hal yang lain ya, termasuk misalnya penerangan jalan umum atau PJU, jadi kita bisa tahu di mana kita bisa melaporkannya. Kalau K1 ya kita laporkan ke Dinas Bina Marga atau Kementerian PUPR. Kalau K2 ya apa namanya, tingkat provinsi ya. Kemudian kalau K3 kabupaten atau kota, dan K4 itu bisa kecamatan atau desa atau kelurahan. Kita sudah masuk di Jalan Raya Cipanas, Lebak, Kabupaten Cipanas, Kecamatan Lebak, ribet banget nyebutinnya. Maksud saya Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, masih keder aja ya. Sebelumnya kita mau minta maaf dulu ya guys, karena kita juga belum terlalu hafal banget ya nama daerah ataupun posisi tempat, lokasi dan lain sebagainya. Jadi maklumin aja ya, mungkin nanti kita semacam berikan keterangan ya di video ini, rute ataupun nama tempat ataupun nama-nama apa sih namanya, spot-spot yang lain deh ya. Nah, jadi lupa tuh, tadi ke sebelah kiri itu kita menuju wilayah Citorek ya guys.
Jadi Citorek itu terkenal dengan negeri di atas awannya, kurang lebih ya sekitar 1 jam lagi tuh ya dari pertigaan Cipanas yang tadi udah kita lewatin nih. Ada perbaikan jalan nih guys, kayaknya ada tanah longsor nih sebelah kiri kita, jadi harus bergantian nih di jalur ini. Dan ini mungkin mudah-mudahan bisa jadi informasi ya buat kalian yang mungkin akan berkunjung ke Banten atau ke wilayah yang ada sekitar Banten ya, baik itu Lebak, Pandeglang, Rangkas Bitung, Serang, Anyer dan lain sebagainya. Di awal-awal kita bikin konten dan punya GoPro 7 Hero Black, kita pernah ngeliput ya guys, rute menuju ke arah Citorek. Kalau nggak salah itu nama playlistnya Touring Depok Citorek. Boleh banget tuh di ubok-ubok aja dah. Dan tips aja ya buat kalian yang mau melihat keindahan Citorek atau negeri di atas awan dan pengen melihat kumpulan awan, itu datangnya sebelum jam 7 ya guys. Jadi kalau yang kalian dari Depok atau Jakarta, bisa jadi sebelum masuk ke Citorek itu sudah masuk waktu subuh lah ya, atau di masjid yang kita tadi kunjungin boleh banget tuh kita sholat subuh di situ. Setelah sholat subuh baru berangkat ke Cipanas menuju Citorek. Sebab beberapa kali kita ke Citorek itu nggak melihat kumpulan awan ya guys. Jadi awannya itu sedikit demi sedikit udah naik lagi ke atas, karena memang waktu itu kita berkunjung di atas jam 7 pagi. Jadi kalau seandainya pengen melihat kumpulan awan di negeri di atas awan, boleh banget lah. Jalurnya sekarang udah enak guys, insya Allah full coran ya. Kalau ada juga sih yang hot mix, dan di sana pernah terjadi banjir bandang, tapi sekarang sudah mulai normal kembali. Selain keindahan panorama negeri di atas awan, juga kita bisa menikmati wisata budaya ya dari Kasepuhan Citorek. Dan juga kalau seandainya kalian yang pengen mencoba jalur tembusan ke Sawarna, itu juga bisa. Walaupun mungkin nanti setelah negeri di atas awan itu jalurnya itu semakin mengecil dan kemudian menjadi jalur yang ya mungkin agak rusak, tapi walaupun rusak, yang pernah saya alamin pakai Matic tetap aman sih. Dan jangan heran ya kalau kalian main-main riding ke tempat-tempat seperti Citorek dan menuju arah Sawarna, itu sinyal handphone bisa hilang dengan sekejap. Artinya ya memang nggak stabil dan kadang-kadang bisa hilang, ataupun mungkin memang nggak ada sinyal sama sekali karena tidak tersedia mungkin menara provider. Tapi saya belum tahu juga sih ya, karena pada waktu itu kita ke Citorek itu memang udah siap dengan peta buatan kita sendiri ya. Oke guys, sebelum kita lanjut cerita tentang Citorek ya, ini kita sudah berada di Pasar Gajruk ya kalau nggak salah. Nanti ke sebelah kiri nih ya, di sebelah kiri itu kita bisa tembus ke arah Kecamatan Muncang dan kemudian ke Ciboleger yang terkenal dengan Baduy luar dan Baduy dalamnya. Dan alhamdulillah pernah lewat situ juga guys. Dan kesan yang kita dapetin Masya Allah luar biasa. Ternyata jalur di pedalaman Banten itu sudah sangat mulus guys. Jadi jangan khawatir lah ya. Bahkan kalau pom bensin mungkin jarang tersedia ya, ataupun mungkin sangat sedikit, tapi masih ada lah Pertasop atau bensin-bensin eceran, sehingga masih relatif aman.
Sewaktu kita berangkat ke Citorek dan ke Ciboleger itu ya Baduy Baduy dalam atau Baduy luar gitu ya. Pokoknya mah cuma kita nggak masuk sih ke Baduy dalamnya. Cuma kita ngamatin pemandangan dan suasananya aja. Dan itu pengalaman kita sih waktu itu karena emang khawatir dan antisipasi nggak ada sinyal, jadi kita udah nyiapin semacam peta buatan kita sendiri ya guys. Maksudnya tuh ya semacam apa sih, gambaran aja, gambaran besar jalur-jalur yang akan kita lewatin. Dan kalau nggak salah tuh pas kalau ke Citorek itu tembusnya bisa ke Cikotok dan kita bisa tembus Sawarna terus ke Bayah lanjut ke Pelabuhan Ratu. Kalau ke Ciboleger nanti kita bisa lewat Gunung Kencana, Gunung Kencang apa Gunung Kencana gitu ya, Malingping, dan tembus lagi ke Bayah. Nah, jadi itu setelah itu kita melewati jalur di pinggir laut selatan Pulau Jawa sampai dengan Pelabuhan Ratu. Ini kalau nggak salah kita hampir masuk ke daerah Guradok ya guys. Jadi itu tadi di perbatasan antara Jawa Barat dan Banten itu ada jalur ke kanan, bukan jalur utama nih. Kalau nggak salah ke sebelah kanan juga nih. Itu balik lagi ke Bogor ya guys. Dan kalau misalnya kita dari perbatasan Bogor Jawa Barat itu tadi kita ambil kanan dan jalurnya bukan jalur nasional tapi kalau nggak salah itu jalur provinsi ya. Dan itu bisa menghemat waktu sebenarnya sih, cuma karena kita pengen lewat jalur nasional aja, ya udah kita ikutin lurus aja nih lewat sini. Jadi boleh banget sih buat kalian yang mungkin pengen merasakan sensasi berbeda, asik. Sensasi berbeda dari riding ataupun touring bisa banget nih lewat sini nih. Nanti mungkin dari Bogor atau yang dari Cibinong atau yang dari Depok. Ini pokoknya jalurnya memanjakan banget nih. Apalagi yang senang cornering ataupun ngetes mesin ataupun ngetes speeding, tapi tetap hati-hati guys, karena nanti biasanya setelah daerah-daerah yang agak sepi dengan penduduk nanti akan ada pemukiman penduduk seperti itu sih ya. Jadi kita tetap hati-hati. Dan pernah beberapa kali kita lewat malam di sini nih, sekitar habis isalah jam 8 malaman gitu ya. Jadi memang benar-benar total full gelap. Makanya mungkin kalau yang mau melintas di sini lebih malam ya, kalau menurut saya jangan dah. Kecuali yang berani aja dah. Kalau sebab apa? Karena memang jarang sekali pemukiman penduduk di sekitar sini. Kalaupun ada rumah ataupun tempat-tempat yang seperti kita lewat barusan tuh ya, itu hanya sangat sedikit sekali. Dan kalau nggak salah itu tadi adalah tempat perkebunan kurma ya guys. Setahu saya sih itu agrowisata perkebunan kurma, tapi yang tahu komen aja deh ya, daripada salah saya. Pokoknya sekali lagi boleh banget ya buat kalian nih coba jalur ini nih. Dan memang sengaja kita membuat rekaman full durasi, mungkin nggak full durasi 100%, ada yang dipotong, tapi minimal banget menggambarkan utuh ya perjalanan dari Kabupaten Bogor, kemudian ke Wiliang, Jasinga, kemudian Cipanas. Dan kalau nggak salah setelah Cipanas ini kecamatan Sajira ya, tapi nggak tahu sih ini udah masuk Sajira atau belum, karena nggak ada pelang yang bisa kita baca ya. Adanya kebun semua di sini. Adapun perumahan-perumahan juga sangat terbatas. Seingat saya nanti di Sajira itu ada pom bensin ya guys, pernah kita singgahin. Dan mungkin juga memang karena sudah sudah
2 bar bensin kita, jadi mungkin kita isi ya nanti sebentar di pom bensin. Kalau nggak salah nanti ada di sebelah kiri. Apa ya keunikan dari Sajira? Kalau setahu saya sih ya, kalau misalnya kita dengar Banten itu ya termasuk kan Sajira ini ya, jadi di otak kita itu jawara, terus kemudian golok, terus debus, terus apa lagi ya, batu ya, batu kalimaya. Nih mantep banget nih jalurnya nih di sini nih, udah kayak di Nagrek nih ya, Nagrek Blasono. Nah, apa sih namanya, bener guys, ini kayaknya saya yakin ini kita udah masuk ke Sajira nih. Dan sepengetahuan saya itu ya tentang Banten, jawara, kemudian golok, kemudian debus, ilmu kebal dan batu kalimaya tuh, pokoknya nggak jauh-jauh dari itu tuh yang setahu saya ya. Tapi ada juga sih selain daripada itu, kita kenal juga Banten dengan apa namanya, salah satu kerajaan besarnya ya di pada masa jayanya kalau nggak salah itu, dan menjadi pahlawan nasional Sultan Ageng Tirtayasa yang mengusir penjajah Belanda, bukan Belanda, Portugis. Nah bener guys, ini kita udah di Sajira tuh, cirinya jalur yang tadi tuh nanti tembus. Nah bener kan ini yang saya maksud nih. Jadi kadang-kadang perlu juga memang ya pelang ataupun papan nama sih, atau semacam apa sih, pokoknya tugu selamat datang kayak gitu ya, biar supaya kita yang dari luar bisa tahu tentang situasi daerah di sini, atau minimal namanya lah. Satu lagi guys tentang Banten ini ya, ini Banten ini dikenal dengan banyak makam keramat ya, bukan cuman di Banten, wilayah Banten utamanya gitu, tapi wilayah di sekitar Banten lah pokoknya mah, yang nggak tahu meliputi berapa kabupaten, tapi yang jelas sepengetahuan saya selalu keinget gitu ya, masa-masa kecil gitu, pernah diajak beberapa kali itu oleh orang tua untuk berwisata ziarah ya. Cuma biasanya tuh kalau orang Depok itu wisata ziarahnya itu yang paling terkenal itu adalah Masjid Agung Banten ya guys. Masjid Agung Banten itu ada di Banten Lama ya, kalau nggak salah di Serang ya, di Cilegon apa Serang. Nah, sedangkan kalau nggak salah itu di Banten itu banyak terdapat makam-makam keramat, dan termasuk diantaranya itu di Sajira pernah viral tuh, ada kampung yang dikelilingi oleh ribuan makam, dan banyak di situ ditemukan atau dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai makam keramat. Bener nggak sih? Buat saya yang orang awam ya, apa namanya, mungkin tujuan dari ziarah ke makam keramat itu kita bisa ambil pelajaran ya, bagaimana perjuangan hidup mereka, kemudian bisa jadi mencontoh kebaikan mereka, dan apa sih namanya, punya nilai positif lah, bermanfaat buat masyarakat yang ada di sekitar. Dan itu saya lihat ya, makam-makam yang ada di wilayah Banten terutama itu apa namanya, banyak menimbulkan sisi positif sih kalau menurut saya, sehingga banyak dikunjungi oleh masyarakat yang berada di sekitar. Dan wajar aja ya, karena Banten itu merupakan wilayah yang tadinya itu merupakan satu kerajaan besar ya di tanah Jawa, bahkan bukan hanya di tanah Jawa, tapi di sejarah peradaban Indonesia ya. Maaf ya guys, jadi kita ngomongin apaan aja nih ya, tergantung situasi dan kondisi aja ya. Karena saya juga nggak paham nih nama daerahnya, karena bisa kalian lihat sendiri ya, tuh kanan kiri itu rata-rata hutan atau padang, apa namanya, padang rumput, dan apa sih, nggak ada mungkin fasilitas-fasilitas umum yang bisa kita baca ya, ini daerah mana nggak ngerti saya.
biarin ya, kita nggak paham daerahnya, tapi apa namanya, untuk jalurnya mah pokoknya well pisan lah. Ini jalur terbaik lah menurut saya di wilayah Banten ini. Ya walaupun informasinya atau ngomongnya random, mudah-mudahan sih punya nilai manfaat ya, baik itu informatif ataupun menghibur ataupun edukatif, asik, ataupun mungkin punya nilai lah, atau bisa jadi mudah-mudahan konten ini bisa jadi inspiratif ya guys. Bagi kalian yang mungkin punya tinggal di Bandung, Cianjur gitu ya, ini bisa banget nih kalau seandainya ambil rute ini, terus kemudian ambil jalur Labuhan, terus kemudian ambil jalur ujung Kulon, nanti bisa tembus ke mana tuh ya namanya ya, Geopark Ciletuh ya kan, terus kemudian bisa ke Agrabinta dan lanjut apa namanya pulang lewat jalur Naringgul Cianjur Selatan. Boleh banget tuh, ini bisa makan waktu sehari atau 2 hari lah di sela-sela mungkin hari libur. BTW pom bensin yang kita tuju belum kelihatan nih guys, dan kita lanjut aja nih ya cerita perjalanan kita. Dan ngomong-ngomong tentang Banten nih ya, masih tentang Banten. Nah sebelah kiri alun-alun Sajira, bener guys, jadi kita nih udah di Sajira dan di sebelah kiri kita nih alun-alun Sajira. Jadi di luar jalur apa ya, di luar jalur utama ya, ya kecamatan Sajira ini. Jadi memang kayaknya kita perlu banyak baca literasi lagi ya guys, biar supaya kita bisa mengenal Banten ini. Tapi yang jelas sih kayaknya memang ada hubungan erat ya antara Banten itu tanah jawara, kemudian makam keramat, kemudian apalagi ya, para wali, terus kemudian santri, kemudian golok ya, debus. Sebab kalau kita urutin tuh ya, misalnya ada orang bilang Banten itu tanah jawara, dan kalau nggak salah ini salah satu daerah yang menjadi penghasil golok berkualitas itu ada di wilayah sini ya guys, wilayah Sajira. Tapi nggak tahu sih daerah sebelah mananya. Ada juga katanya golok Ciomas, cuma saya nggak tahu nih ya, Ciomasnya itu Ciomas Bogor atau Ciomas Pandeglang. Nah itu ya. Terus kemudian ada budaya debus ya guys. Jadi itu debus itu adalah salah satu budaya yang ada di Banten. Nggak tahu sih Bantennya sebelah mana, mungkin komen aja dah yang tahu ya. Itu adalah seni budaya yang apa namanya, perpaduan antara ilmu fisik dan juga ilmu apa namanya ya, tenaga dalam, sehingga orang yang bermain debus itu bukan orang sembarangan ya guys, tapi orang yang memiliki kemampuan khusus, terutama di bidang ilmu bela diri. Sebab salah satu atraksi debus itu sangat beresiko untuk menghilangkan nyawa ya guys. Dengan apa? Dengan misalnya membacok badannya atau bagian tubuhnya, dan juga menguburkan hidup-hidup ya di dalam tanah dan lain sebagainya. Pokoknya ngeri dah guys. Pernah beberapa kali saya nonton debus tapi nggak berani tuh, karena apa namanya, naik tangga tapi tangganya pakai golok. Ih, masya Allah, serem banget. Makanya tuh guys ya, kalau di daerah saya itu ya, Depok, Bogor gitu ya, kalau seandainya ada yang apa namanya sambil bercanda gitu ya, mau kemana loh, mau ke Kulon, maksudnya Kulon itu ke Banten ya guys, atau misalnya candaan dia percuma 2 tahun di Banten tuh. Karena apa? Karena pandangan orang-orang Depok, Bogor gitu ya, di tempat saya tinggal itu memang Banten itu merupakan ya semacam wilayah yang keramat ya, yang penuh dengan ya, bisa jadi kalau saya sih ngambil sisi positifnya aja sih, dengan berbagai macam keunikan budayanya, kemudian daerah dan macam-macam lah.
yang bisa kita ambil sisi positifnya. Dan menurut sepemahaman saya sih wajar aja ya, atau mungkin masuk akal ada ilmu kebal ataupun ilmu bela diri ataupun ya keterampilan-keterampilan manusia yang lain, dengan sebab mereka mau belajar ya dengan sungguh-sungguh. Dan kita ambil sisi positifnya aja lah, karena beberapa beberapa cerita-cerita di daerah saya juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa orang yang khusus kali ya, yang biasanya itu mendalami ilmu agama juga dan ilmu bela diri juga. Itu memang mereka entah itu semacam karomah lah ya, semacam karomah. Itu memang ada orang-orang yang nggak mempan ditembak ataupun nggak mempan ketika dibacok atau dengan ditusuk dengan benda tajam dan lain sebagainya. Itu hal yang positif sih ya, apalagi dipakai untuk ketika perjuangan bangsa. Dan itu ada di daerah kita, pernah dengar tuh ya cerita-cerita itu. Bahkan yang paling terkenal itu adalah legenda dari Betawi itu ya, si Pitung. Sebentar ya guys, nanti kita lanjut lagi. Kita mau isi bensin dulu nih ya. Kita isi Pertamax full. Oke, lanjut lagi guys. Setelah tadi kita isi bensin ya di SPBU Sajira, nggak tahu Sajiranya sebelah mana dah, pokoknya mah Sajira aja ya, Kecamatan Sajira, terus kemudian Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan masih menyambung sebelum tadi kita isi bensin ya guys, tentang tanah Banten itu tanah jawara. Dan juga apa ya tadi ya, lupa saya. Oh ya guys, saya ingat, kesaktian itu perlu dan penting ya guys, pada masa dan waktu yang tepat sih kalau menurut saya ya. Dulu mungkin pas ketika masa perjuangan itu memang sangat dibutuhkan ya ilmu kanuragan, seperti halnya nggak mempan dibacok ya, atau kebal dari peluru. Itu sangat-sangat boleh ya, apalagi dipergunakan untuk melawan kekuasaan asing yang ingin menduduki wilayah Banten. Tapi kalau untuk saat ini, kalau menurut saya sih kita banyakin ilmu pengetahuan aja ya, biar supaya keberadaan kita bisa bermanfaat buat masyarakat. Sebab ilmu-ilmu seperti itu mungkin pada saat ini ada, tapi bukan pada masanya ya, atau bukan pada masa yang tepat gitu sih menurut saya. Tapi menurut pandangan dan sepengetahuan saya sih emang bener-bener ya, tanah Banten ini tanah yang unik ya. Selain daripada terkenal dengan keilmuan dan kesaktiannya, juga itu diimbangi dengan ulama-ulama dan para santri yang banyak menuntut ilmu agama, sehingga seakan-akan jadi seimbang tuh ya. Ada yang mempelajari ilmu kesaktian badan, dan juga ada yang mempelajari kesaktian hati dan rohani. Asik, jadi seimbang kan. Tapi itu hanya sebatas opini saya aja ya guys. Mode asal-asalan, jadi mohon nanti kalau seandainya ada kesalahan tolong diluruskan dan juga dibenarkan.
Ini kayaknya udah masuk komplek TNI nih ya. Sebentar lagi kayaknya ya, mungkin sekitar nggak nyampe 10 menit lah. Kita sudah sampai di Karian ya, salah satu tempat yang terkenal juga sih di sini. Sebab sempat viral juga tuh tentang pembangunan Waduk Karian. Buat kalian yang mungkin tertarik ya berkunjung ke Waduk Karian, ya cari-cari info aja sendiri ya, mandiri. Cirinya itu adalah markas TNI itu ya, Batalion Mandala Yuda tadi kalau nggak salah itu. Nanti cari aja lah di sini pintu masuk jalan menuju Waduk Karian. Kalau nggak salah nih, saya pernah lewat, itu ada semacam pohon sawit atau pohon kelapa gitu ya. Nanti belok ke sebelah kiri. Tapi ada beberapa titik juga yang menunjukkan itu tanda pintu masuk menuju Waduk Karian. Entah itu pintu utama atau pintu yang bukan utama lah ya, pintu yang lain gitu. Nggak tahu sih, cuma beberapa kali lewat itu ada semacam tanda menyewakan perahu gitu, pemancingan dan lain sebagainya. Jadi kan itu kan ciri-ciri masuk ke daerah perairan ya. Pokoknya yang tahu bantuin saya ya. Aduh, maklumin aja dah atas keterbatasan informasi yang saya miliki, dan rencananya mungkin nanti di sekitar daerah ini nih kita akan closing dah sebentar lagi kayaknya. Kalau nggak salah tuh mungkin wilayahnya Pejagan gitu ya. Dan kalau nggak salah juga saya punya sahabat netizen asik, Bang Ogai Cihu ini. Kalau nggak salah nih beliau ini dari wilayah sini. Nanti minta tolong lah ya Bang Ogai, komenin aja nih di sebelah mana pintu masuknya Waduk Karian. Barangkali para sahabat-sahabat kita ingin berkunjung ke waduk tersebut. Dan saya yakin ya, adanya Waduk Karian ini punya nilai manfaat, walaupun mungkin katanya itu merendam beberapa desa di Kecamatan Sajira ya. Pokoknya komenin aja deh Bang Oga ya. Gitulah konsekuensi dari sebuah pembangunan ya, ada positif dan ada negatifnya. Dan mungkin itu aja ya cerita perjalanan yang bisa kita bagikan, dan insya Allah nanti kita lanjutkan perjalanan kita menuju ujung kulon dah ya, atau Tanjung Lesung nih. Kalau nggak salah udah sampai di desa Pejagan ya, Pejagan atau Pajagan dah kalau nggak salah tuh, tadi ada namanya tuh. Dan terima kasih ya atas atensi, support, dukungan kalian kepada channel ini, sehingga alhamdulillah bisa berkembang. Dan juga buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, boleh banget sih untuk membantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Banyak polisi tidur. Sekali lagi mudah-mudahan konten ini punya manfaat ya, atau bernilai informatif kali, atau inspiratif mungkin, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya sekali lagi mohon maaf ya atas segala keterbatasan, kekurangan, dan kesalahan dari kita. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety riding guys.